Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allahu ila akhiril ayat. Indallahi di sisi Allah huwa adapun munafik. Ini kembalinya gak mau munafik. Saya Umar hukum akbar hukum bisyarrin. Huwa adapun syar, maksudnya orang yang buruk ya, bisyarrin itu man orang la'ana yang melaknat hu pada man siapa Allahu Allah. Yang dimaksud dalam ayat Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah, yang mendapatkan balasan yang buruk itu siapa? Mal'anahullah, orang-orang yang dilaknat. Abada artinya menjauhkan siapa Allah hu pada man mir rahmatihi dari rahmat Allah. Mir rahmatihi dari rahmat Allah. Wa ghadiba dan murka siapa Allah alaihi atas man. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah minhum dari man al-qiradata pada monyet, jadi monyet. Wal khonazira dan babi. Bil masfi dengan mengganti bentuknya. Balasan di neraka kelak bagi orang-orang yang orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang yang secara terang-terangan berani melakukan maksiat, mentertawakan hukum Allah. Orang yang secara terang-terangan berani melakukan kejahatan, melakukan dosa besar. Nah, itu kan jelas merendahkan atau mentertawakan hukum Allah. Balasannya kelak mendapatkan murka Allah, mendapatkan laknat Allah dengan diganti bentuknya menjadi monyet dan babi. Nauzubillah min dzalik. Waman dan orang abada yang menyembah siapa man, beribadah siapa man atau wuta pada togut. Asyaitona yaitu pada setan, artinya pada setan. Togut itu ya wis koyok Netanyahu ngene iku togut. Jadi enggak hanya sekedar gak cukup menjadi jahat, tapi mengajak orang lain, bahkan melakukan itu seakan-akan itu bukan kesalahan. Sing nyembah wae, sapa sing nyembah Netanyahu PBB? Enggak ada gunanya. Ada aturan perang, ada aturan kemanusiaan. PBB itu tugasnya adalah memberikan keamanan pada dunia. Anggotanya banyak. Mestinya dalam masalah genosida di Palestina ini melihat ini sebagai kejahatan perang. Tapi diem aja. Jadi sampean kalau merasa hidupnya cuma rebahan, tenang ae, ono sing luwih nemen PBB. Dadi penyembah tauhid. Nah, tauhid ini adalah setan yang yang paling cerdas lah ya istilahnya, bisa membolak-balikkan hati manusia dalam jumlah yang besar
bisa menciptakan isu publik nih, untuk menanamkan kebencian, kemudian rasisme dan lain-lain. Dari zaman dulu sampai akhir zaman ada terus yang namanya togut ini. Mereka, orang-orang yang tersesat adalah yang mengikuti ajakan daripada togut. Waro'i dan menjaga siapa Allah. Waro'i dan menjaga siapa Allah fi minhum di dalam lafadz minhum, makna man pada makna nyaman. Wafima dan di dalam perkara qoblahu yang sebelumnya lafadz minhum, lafdhoha pada lafadz nyaman. Wahum adapun man itu al yahudu orang-orang Yahudi. Fi qiraatin di dalam qiraah yang lain bidhammi ba'in dengan dhammahnya ba. Wa abada bidhammi ba'i abada dengan dhammahnya ba-nya lafadz abada. Wa idhofatihi dan idhofahnya abuda ila ma ba'dahu setelahnya pada setelahnya lafadz abada. Itu ismun isim, itu ismu jam'in isim jamak li abdin bagi lafadz abdin. Jadi dalam qiraah yang lain wa ghadaba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khonazira wa abuda. Ya, ada wa abuda, ada wa abada, wa abada tauhid. Wa nasbuhu dan adapun nasabnya abada itu bil atfi dengan diatofkan alal qiradata atas lafadz qiradata. Ulaika adapun man la'anahullah tersebut itu syarrun, paling buruk apanya makanan derajatnya. Ulaika syarrun makanan. Tamyizun adapun makanan itu tamyiz li'an nama wahum karena sesungguhnya tempat menetap nyaman itu an-naru neraka. Itu an-naru neraka. Dan gilanya lagi hebatnya tauhid. Gara-gara apik ngaji nonton berita Palestina. Inggris itu sekarang sudah menciptakan neraka buatan, bikin neraka buatan. Di mana temperatur dan kondisinya itu disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang sing gak nurut sampai DE. Padahal tapi ya sekeras apapun manusia untuk menciptakan rekayasa rekayasa Allah tetap yang paling hebat. Mudah-mudahan Palestina dimerdekakan ya. Sudah seumur kemerdekaan Indonesia, Palestina itu dijajah itu sudah seumur kemerdekaan kita. Jadi waktu itu yang bantu, yang pertama kali bersaksi atas kemerdekaan Indonesia itu adalah seorang mufti dari seorang mufti dari Palestina. Negara Palestina yang pertama kali menyuarakan kemerdekaan Indonesia, mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, beliau seorang guru besar di Mesir, tapi berasal dari Palestina. Kemudian Palestina ini juga termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Seumur kemerdekaan kita, ya segitu itu Palestina dijajah sampai saat ini. Mudah-mudahan pada akhirnya bisa merdeka ya, dalam waktu dekat ini. Satu limo ngecek. Ulaika syarrum makana wa adallu dan lebih tersesat an sawa isabili jauh dari jalan yang benar. An sawa isabili jauh dari jalan kebenaran. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa isabil. Mereka orang-orang yang semakin jauh derajatnya, semakin jauh dari
kebenaran. Thoriqil haqqi yaitu jalan kebenaran. Wa aslu sawa'i adapun asalnya lafadz sawa itu al-wasatu tengah-tengah. Wa dzakara dan wa dzikru syarri. Adapun penyebutan lafadz syarr. Wa adallu dan lafadz adallu fi muqabalati qaulihim di dalam perbandingan ucapannya Yahudi. La na'lamu yaitu tidak tahu aku dinan pada agama syarron yang lebih buruk min dinikum dari agamamu. Maksudnya kalimat wa adallu an sawa'i sabil. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'i sabil. Kemarin kan dijelaskan ya bahwa ayat ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah bahwa tidak ada la na'lamu dinan syarron min dinikum, tidak ada agama yang lebih buruk. Nah, ada kalimat syarron min dinikum, kalimat yang kalimat agama yang lebih buruk daripada agamamu. Maka kemudian diturunkan ayat ini untuk menjadi pembanding dari apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Maka di dalam ayat ini menggunakan lafadz ulaika syarrun wa adallu. Syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Lafadz syarr dan adallu itu menjadi pembanding daripada kata syarrun yang mereka pakai ketika mengolok-olok agama Islam. Wa idza ja'u dan apabila datang, dan ketika datang siapa munafikun kum padamu ay munafikul Yahudi, artinya orang-orang munafik dari kelompok Yahudi. Jadi orang Yahudi tidak semuanya munafik, beberapa dari mereka disebut dengan ahli kitab. Ini penjelasannya sudah banyak ya. Jadi kan sebenarnya Al-Qur'an itu memang isinya pengulangan daripada aturan-aturan Allah. Di setiap paragraf menjelaskan sesuatu, terus kemudian di bagian biasanya di bagian paragraf terakhir akan disebutkan pengulangan terhadap hikmah atau aturan yang ada pada kisah tersebut gitu. Al-Qur'an isinya memang seperti itu nih. Jadi kalau kita menggunakan metode pendidikan seperti cara yang ada di dalam Al-Qur'an dengan susunan bahasa Al-Qur'an, maka metode yang digunakan untuk mengarahkan umat Islam itu adalah repetition ya, pengulangan. Jadi aturan-aturan itu terus diulang, diingatkan pada setiap lembar, pada setiap paragraf, biasanya di setiap akhir sebuah hikayat. Jadi seperti kalimat yang penjelasan mengenai orang-orang munafik. Nah, Yahudi itu ya ada yang nggak munafik, yang mengakui Rasulullah lah. Salah satunya yang kemarin mengatakan bahwa ya saya ditinggalkan oleh kaum saya yang pada ayat yang kemarin. Wa idza ja'u dan apabila datang siapa munafikun kum padamu, qalu maka berkata siapa munafikun, amanna iman aku. Wa qad dakhalu dan benar-benar masuk siapa munafikun ilaikum padamu, mutalabbisina dalam keadaan yang mengenakan bil kufri dengan kekufuran. Wahum adapun munafikul Yahud itu qad kharaju benar-benar keluar siapa munafikul Yahud min indikum dari sisimu mutalabbisina dalam keadaan yang mengenakan bihi dengan munafikun walam yu'minu dan tidak beriman siapa munafikun. Artinya apa mutalabbisin itu ya? Mutalabbisin itu dia pakai pakaian iman tapi jerone gak iman gitu. Yang dimaksud oleh mufassir itu mutalabbisin. Jadi datang kepada Rasulullah mengatakan aman, padahal boten asli. Wallahu adapun Allah itu a'lamu
lebih mengetahui siapa Allah, bima dengan perkara, kanu yang ada siapa munafikul Yahud itu yaktumuna, menyimpan atau menyembunyikan siapa munafikul Yahud pada minan nifaki, nyatanya dari nifaknya munafikun. Allah Maha tahu apa yang ada di hati mereka. Wataro, dan melihatlah engkau kasiron pada banyak orang, minhum dari Yahud, ail Yahudi artinya orang Yahudi, yusari'una yang bergegas siapa al Yahud, yaqauna artinya yang jatuh siapa al Yahud, sari'an dalam keadaan cepat-cepat, dalam keadaan bergegas, fil ismi di dalam dosa. Allah menunjukkan ya, wataro katsirum minhum yusari'una fil ismi wal udwana, al kadibi artinya pada kebohongan, wal udwani dan penganiayaan, permusuhan. Rasulullah diberikan petunjuk, kita semua umat Islam diberikan petunjuk. Allah Maha tahu atas apa yang mereka sembunyikan. Kemudian dijelaskan lagi, wataro katsirum minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Orang-orang Yahudi, mereka kebanyakan dari mereka karakternya, kebanyakan dari mereka yusari'una fil ismi, akeh-akehan dosa. Seperti yang dilakukan saat ini, tambah sak donya iki menyuarakan kejahatan orang-orang Israel, tambah dibom terus. Ini kan bergegas di dalam dosa. Na'udzubillah. Maka kalau kita tidak mau masuk dalam golongan ini, ketika ada pilihan untuk melakukan atau meninggalkan maksiat, gak usah bingung. Gak usah bingung, yo kudu dipilih sing meninggalkan maksiat. Ya kebiasaan-kebiasaan kecil lah yang mungkin ada di kita. Dan ayat ini sebenarnya menjadi penanda bahwa orang-orang Yahudi itu karakternya seperti itu. Apalagi yang munafik ya, munafikul Yahudi itu, orang-orang munafik itu adalah satu kelompok yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kelompok ini tidak kelihatan, maka banyak sekali disebutkan dan sering menjadi peringatan bagi kita umat Islam. Munafikul Yahud ini mereka orang-orang yang ketika ada kegiatan berdosa, itu age-age cepet-cepetan. Yusari'una fil ismi, gopo, apik ngelakoni keelekan. Ketika hendak melakukan keburukan, itu mereka tergesa-gesa, cepet-cepetan. Begitu juga dengan al-udwan. Al-udwan itu apa? Permusuhan, penganiayaan, nggak ada hati. Padahal dari masa ke masa kaum Yahudi itu sudah berapa kali dijatuhkan gitu ya. Ada banyak kali, kalau di dalam sejarahnya ya cukup panjang ya, mulai dari masa dari sebelum Masehi ya, dari sebelum Masehi sudah ada sejarah tentang orang-orang Yahudi dengan, dan sampai sekarang ternyata Yahudi yang pada saat itu sempat menjadi minoritas, jadi beberapa orang Yahudi cukup menyadari bahwa orang Yahudi itu nggak boleh memimpin gitu ya. Orang-orang tuanya sudah menyadari itu, jangan sampai Yahudi ini memimpin sebuah negara atau apa, cukup menjadi masyarakat yang berpendidikan yang baik, sebenarnya keamanannya justru akan terjamin. Bahkan dalam beberapa video itu orang-orang tua Yahudi itu ada banyak sekali yang menjelaskan bahwa orang Yahudi itu sebenarnya akan cukup aman ketika hidup di bawah kepemimpinan umat Islam, dan ini sudah ada sejak penaklukan pertama kali Al-Aqsa oleh Sayyidina Umar. Pada saat itu orang-orang Romawi mengatakan bahwa Yahudi nggak boleh sama sekali melakukan kegiatan ibadah di komplek
Al-Aqsa. Padahal kalau di dalam Islam, Yahudi itu boleh sholat atau melakukan ibadahnya di dalam masjid. Pada saat itu Sayyidina Umar mengatakan, oh enggak apa-apa, ya. Semua orang boleh memeluk agamanya dan boleh beribadah di tempatnya masing-masing. Sayyidina Umar, kemudian yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketiga Muhammad Al-Fatih, terus kemudian Turki Utsmani. Kesultanan Ottoman itu dalam jangka waktu yang cukup lama sampai akhirnya Romawi yang dipegang oleh Kesultanan Ottoman itu runtuh, kemudian digantikan oleh Britania Raya. Nah, pada saat itulah orang Israel, orang Yahudi yang bisa mencari suaka di Palestina. Ceritanya yang mereka memang ketika ada kegiatan yang sifatnya ada al-udwan, ada permusuhan, nggih. Iki seweneng, gopo melok. Dan ya memang terjadi. Ini diperingatkan di dalam Al-Qur'an dan di kehidupan nyata memang terjadi. Yahudi ini kelompok kecil tapi penguasaannya luar biasa. Semua orang dikuasai. Semua orang nggak bisa ngingetin. Wal udwani dan penganiayaan, adzulmi artinya penganiayaan. Wa aklihim dan makan siapa al yahud as-suhta pada makanan yang haram. Al harama artinya makanan yang haram, karisha sebagaimana makanan hasil korupsi. La bi'sa, maka benar-benar buruk apama perkara kanu yang ada siapa munafikul yahud itu ya'maluna melakukan siapa munafikul yahud pada ma amaluhum adapun perbuatan munafikul yahud hadza yaitu perbuatan ini laula yanhahum, kalau toh tidak mencegah pada munafikul yahud siapa ar-rabbaniyuna, pendeta-pendetanya munafikul yahud, wal akhbaru dan cendekiawannya minhum dari yahud, angkaulihim dari ucapannya munafikul yahud al-ithma pada dosa, al-kadiba yaitu kebohongan. Al-ithm yang menurut mufasir di sini isi daripada al-ithm yang banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah kebohongan. Sejak dulu yang namanya Yahudi itu pinter bangun opini. Pinter bangun opini. Mereka punya media-media besar sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Media-media besar itu semuanya punya mereka. Maka dulu saya sering diingatkan sama Abi kalau pas ada konflik gitu ya, dalam obrolan gitu diingatkan bahwa nggak usah terlalu percaya juga gitu sama media, karena ilmu berita, ilmu jurnal nih, bukan jurnalisnya ya yang ini, tapi ilmu membangun opini, membangun berita itu mereka yang bikin. Jadi ya di dalam memahami sastra ya kan ada berita, ada cerita. Ketika kita menulis cerita, kita boleh menuangkan perasaan dari tokoh yang kita buat. Itu namanya cerita. Tapi ketika membuat berita, nggak boleh ada perasaan dari tokoh yang kita ceritakan. Berita itu harus faktual, harus apa yang terjadi, bukan apa yang dirasa. Tapi anehnya, ajaibnya berita, kita di dalam menulis berita, itu tidak boleh ada perasaan di dalamnya. Tapi biasanya justru sing iso molak-malik perasaane wong iku berita. Nggih kan? Berita opo coba yang bisa membentuk opini tentang reputasi buruknya orang-orang Arab. Itu kan juga berita. Padahal cerita-cerita itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada di kitab-kitabnya para ulama. Ceritakan, dipisahkan
kisah-kisah tentang salafus soleh, ahli hikmah, kisah para nabi, semuanya itu bukan dalam bentuk berita tapi dalam bentuk cerita. Biasanya ada perasaannya dan sebagainya, itu namanya cerita ya. Nah, metode pembuatan berita itu kemungkinan ya yang membuat adalah kelompok mereka, karena memang kelompok ini sangat pandai gitu, sangat pinter mereka itu. Maka akhirnya kadang-kadang setelah orang belajar mengenai bekerja di jurnalis gitu ya, dalam level tertentu akhirnya capek dan ya udahlah semuanya akan saya rubah dalam bentuk puisi atau cerita aja gitu. Karena kalau menyampaikan berita itu kadang-kadang kita ngomongnya apa tapi akhirnya sampai ke orang lain jadinya apa gitu. Nah, maka para mufasir itu banyak yang menafsiri ayat ini. Al-ithm yang dimaksud al-ithmi, dosa yang dimaksud di sini adalah kebiasaan berbohong yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Laula yanhaumur rabbaniyun wal ahbaru an qaulihimul ithma wa aklihim, dan makan siapa munafikul Yahud as-suhta, pada makanan yang haram. Labisa, maka itu benar-benar buruk, apa ma perkara kanu yang ada siapa munafikul Yahud itu yasnauna, berbuat siapa munafikul Yahud. Taroka tarkunahihim, adapun meninggalkan pencegahannya Rabbaniyun wal Akbar. Tarkunahihim yaitu meninggalkannya Rabbaniyun wal meninggalkan pencegahannya Rabbaniyun wal Akbar. Waqalat, dan berkata siapa al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Jadi ya sebenarnya kan kalau di pendeta Yahudi ya itu istilahnya adalah Robi. Robi itu apa? Murabi itu loh ya, dari kata Rabbaniyun gitu. Itu sebutannya adalah pendeta. Pendeta di Yahudi itu mereka pakai bahasa Robi ya. Ketika sudah disampaikan ada banyak yang melanggar, dan ini bukan hanya kelompok Yahudi ya, Nasrani itu juga sama. Agama paling populer di dunia itu kan dua, Nasrani sama Islam ya. Kalau secara angka Islam lebih populer, terbukti dari nama yang dipakai. Nama paling populer di dunia itu adalah Muhammad, itu nama yang paling banyak usernya. Ini membuktikan bahwa Islam itu agama yang paling populer di dunia. Tapi secara angka lebih tinggi Nasrani. Secara fakta memang kalau secara data itu lebih tinggi Nasrani. Tapi faktanya lebih banyak pemeluk Islam. Dari mana didapatkannya? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak membaca kitab suci mereka itu lebih banyak dibandingkan orang Islam yang tidak sholat 5 waktu. Jadi kan gini, kalau orang Islam itu minimal sholat 5 waktu, ya kan? Minimal wong kula Islam harus sholat 5 waktu. Kita tahu akeh wong gak sholat 5 waktu nih. Tapi kenyataannya ya, lebih banyak kelompok Yahudi dan Nasrani ini yang meninggalkan kitab sucinya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran ya. Mereka sudah diingatkan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh cendekiawan mereka, ya tidak mereka. Waqalat, dan berkata siapa al-Yahudu orang Yahudi, lamma buyiko, ketika disempitkan rizki. Lamma buyiko, ketika disempitkan rizki, alaihim, atas al-Yahud, bitakdzibihim, sebab kebohongannya al-Yahud. Wis ero ya ulama-ulama biyen iki bakal terjadi. Jadi ya saat ini saham dari produk yang diboikot itu turun semua. Akhirnya nopo kuwabe dipromo. Tadi saya mau belikan anak-anak
roti di Gomart ya. Pringles itu dari harga 25.000 sekarang dijual cuma 9.000. Gak payu. Kabeh wong boikot. Saya ngecek di sahamnya nih, dari berita yang di-share orang-orang ya. Saya nggak main saham, cuman ngecek dari berita itu saham saat ini produk-produk yang diboikot itu mengalami penurunan drastis di saham, di bursa saham. Akhirnya pihak Unilever yang tadinya rencananya 2024 itu akan ada kenaikan gaji direktur dibatalkan sampai 2026. Akhirnya resign. Polake gaji gak sido naik. Siapa bilang nggak ada pengaruhnya nih? Nyatanya ada pengaruhnya. Awak dhewe sing gak iso tuku ternyata ono pengaruhnya. Nah, lama buyiko alaihim bitakdibihim, sebab kebohongannya al Yahud an Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da angkanu, di dalam setelah untuknya ada siapa al Yahud itu aksaron nasi, lebih banyaknya manusia apanya malan hartanya. Jadi setelah melakukan banyak kebohongan pada Rasulullah akhirnya bangkrut dewe. Akhirnya bangkrut. Kalau kebohongannya sudah semakin kelihatan, kita nggak tahu, mungkin orang-orang yang ada di lingkungan kita kaya banget enggak, akhirnya yo bangkrut atau gak bangkrut wis padha wae. Gak ketara bendina wayahe mangan yo ono cukup. Itu yang kita tahu, orang beriman memang seperti itu, dijamin. Masalah emplok-emplokan ya, masalah hidangan aja dijamin sama Allah. Yang penting jangan jadi pembohong. Pembohong itu rezekinya kosong, sempit. Orang-orang Yahudi pencapaiannya bisa kaya raya luar biasa. Sekali jatuh, dalam beberapa detik, orang-orang yang main saham itu, kalau sahamnya pas jatuh, ratusan juta bisa langsung hilang sekali klik. Ya tentu lebih sakit daripada wong sing gak tau duwe-duwe. Jadi wong sugih niku abot ya. Nek wong gak duwe nggih, sampean duwe dhuwit 2.000 ilang 1.000 kan mek 1.000 sing ilang. Coba wong sugih nggih. Duweke 2 miliar ilang 1 miliar. Abot kan? Gak usah akeh-akeh wis duweke 20 juta, ilang 10 juta. Nek kita duwe dhuwit 20.000 ilang 10.000 wae abot lho ala rek. Nek gawe parkir ping piro iku? Nek gawe tuku Aisyah piro iku? Nah, di saat mereka jatuhnya luar biasa. Maka mereka mengatakan, ketika itu terjadi, apa yang mereka katakan? Yadullahi, adapun kedermawanan Allah itu maghlulatun, digenggam sendiri. Maka budoton artinya digenggam, an idrari rizki, dari lingkaran rizki, dari peredaran rizki, alaina, atas diriku. Kalau wis bangkrut ngilokno Gusti Allah. Gusti Allah itu medit. Kunu, membuat kunyah siapa munafikul Yahud bihi, dengan kalimat yadullahi maghlulah, anil bukhli ta'ala, dari pelitnya Allah Ta'ala, angdalika, dari sifat bukhl. Kalau wis bangkrut nggih, wong liya diilokno, pangeran diilokno nggih. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, dikit lagi nih, apa nutupno titik ini. Hulat, dijaga. Amsakat, sikat artinya dijaga, apa? Aidihim, tangannya munafikul Yahud, anfi lil khairati, dari melakukan kebaikan. Doaun, yaitu mendoakan alaihim, atas
kebangkrutannya munafikul Yahud. Jadi kalimat hullat aidihim itu adalah doa kebangkrutan bagi orang-orang Yahudi. Munafikul Yahud ya, orang-orang jahat lah. Gitu. Hullat aidihim, bukan Allah yang menggenggam rizkinya, bukan. Gitu. Tapi mereka yang terbelenggu. Walu'inu, dan dilaknat siapa munafikul Yahud bima dengan perkara qalu yang mengucapkan siapa munafikul Yahud. Bal yadahu, bahkan adapun sifat kudrohnya Allah itu mabsu totani, diluaskan, dibeberkan. Apa yadahu? Mubalaghatun, adapun bal yadahu mabsutotan itu mubalaghah fil wasfi, di dalam sifatnya bil judi, dengan kedermawanan Allah. Wasunia, dan ditasniahkan apa al-yadu lafat al-yadu li ifadatil kasroti, karena memberi faedah banyak, kasroh. Itu gotuma, adapun puncak perkara yubdilu, yang menyerahkan siapa Allah pada yang menyerahkan pada siapa as-sakhiyu, orang yang dermawan, mimmalihi, dari hartanya as-sakhi, itu ayyukto, untuknya diberi, untuknya memberi siapa as-sakhi yadaihi, dengan kedua tangannya as-sakhi. Bukan maksudnya menggambarkan dua tangan Allah, karena Allah tidak tergambarkan. Nah, tapi dalam ayat ini disebutkan bal yadahu mabsutotani, memberi gambaran kepada manusia seakan-akan ya seperti bentuk kedermawanan yang bisa kita lihat, ya. Seperti bentuk kedermawanan yang bisa kita lihat ketika seseorang memberi dengan penuh hormat, kan, dengan kedua tangan seperti ini. Ya, sebenarnya anugerah Allah sebesar itu, ya. Diberikan pada siapa? Yungfiku, yang memberikan siapa Allah, memberikan kemanfaatan siapa Allah, kaifa yasha'u, dalam keadaan menghendaki siapa Allah. Min tausiin, nyatanya dari membeberkan, meluaskan, watadoikin, dan menyempitkan. Li'tirodin, karena la i'tiroda, la i'tirodo, tidak ada perlawanan itu maujud alaihi, atas Allah. Jadi mereka akan dengan santai mengatakan yadullahi maglulah, kemudian Allah berfirman hullat aidihim walu'inu bima qalu. Allah mengatakan oh ya udah, kalau mereka bilang bahwa Allah adalah pelit gitu ya, maka akan dibelenggulah tangan mereka. Dari apa? Dari segala bentuk kebaikan. Allah itu maha dermawan, tapi pada orang-orang yang dikehendaki. Walu'inu wala yazidanna, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.